Assalamualaikum, welcome to my channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara pemasangan bloodline di mesin hemodialisis. Sekarang kita bahas tentang pengertian dari pemasangan bloodline itu sendiri. Pengertiannya adalah pemasangan alat berupa selang khusus atau kita sebut dengan bloodline yang dilakukan untuk melakukan sirkulasi darah di luar tubuh pasien atau disebut dengan ekstrakorporeal saat hemodialisis itu berlangsung. Sekarang kita bahas tentang tujuan. Tujuan dari pemasangan bloodline itu agar selang darah atau bloodline yang kita pasang itu terpasang dengan tepat, rapi, dan tetap steril pada mesin hemodialisis. Persiapan alat dan bahan. Tentunya satu paket bloodline, di mana satu paket ini terdiri dari satu arterial bloodline, kemudian ada konektor, ada infuset, dan juga ada venous bloodline yang berwarna biru. Selanjutnya kita membutuhkan 1500 cairan NaCl. Kemudian ini ada konektor, ini ada infusetnya, ini ada arterial bloodline, kemudian ini ada venous bloodline yang berwarna biru. Lalu yang kita pasang duluan itu adalah arterial bloodline-nya. Kenapa? Karena arterial bloodline ini bagian-bagiannya itu lebih banyak dan membutuhkan ketelitian dalam memasangnya agar tepat dan juga rapi. Pertama-tama yang kita pasang itu adalah segmen pumpnya. Nah, ini segmen pump, dia berbeda dari bloodline yang bagian lainnya. Kenapa? Karena diameternya itu lebih besar dibandingkan diameter yang lain. Ini coba kita bandingkan. Kelihatan perbedaannya ya, diameternya lebih besar yang segmen pump daripada yang lainnya. Kemudian di sini ada barrier untuk atau transducer untuk ke sensor arterinya, itu berada di kiri, dan kanan itu ada heparin line. Nah, karena ini dia mengarahnya searah jarum jam seperti ini, jadi kita masangnya itu dari kiri. Ini kita pasang dari kiri, itu yang ada NaCl line atau infus line-nya seperti ini. Untuk mesin ini kita putar manual searah jarum jam, karena merek mesin yang lain itu ada tombol untuk muternya, kalau ini manual. Kemudian kita pasang ini barrier atau transducernya di sensor arterinya. Kemudian ini heparin line-nya kita klem. Heparin line itu sangat kecil ciri khasnya. Kemudian ini bubble trap arteri kita pasang pada tempatnya. Kemudian kita rapikan, kita klem. Beberapa mesin tuh ada tempat nyantol atau sensor dari arteri atau bubble trap arterinya, tapi di mesin ini tidak ada. Kemudian kita bertemu dengan dialyzer line. Nah, ini line untuk menuju dialyzer, kita taruh dulu, kita cantolin di situ. Kemudian ini ujungnya yang ada konektornya itu kita cantolin di atas. Kenapa di atas? Karena nanti akan kita lakukan pengisian NaCl dan posisinya harus di atas untuk membuang udara. Selanjutnya kita akan memasang bloodline yang venous atau venous bloodline. Pertama-tama kita dari ujung ini, ujung line dialyzer, kita cantolin di tempat dialyzer tadi. Kemudian kita pasang sesuai arahan dari mesinnya. Ini kita lewatkan, kita pasang, kita rapikan, kemudian kita lewatkan ini seperti ini ya.
Kemudian kita klem, ini biasanya tempat untuk melakukan injeksi atau memberikan obat. Kemudian itu venus, sensor venus dan barrier venus, bubble trap venus kita sambung. Kemudian kita rapikan. Nah, di sini ada SID sensor atau sensor udara. Jadi kita masukkan, pastikan terpasang dengan benar, karena itu kalau di mesin ini tidak terpasang dan tidak masuk semua, mesinnya tidak akan siap. Kemudian kita tutup sampai klik. Kemudian kita rapikan dan kita cantolin juga di atas. Nah, selanjutnya yang kita butuhkan adalah cairan infus NaCl 1500. Jadi untuk sediaannya nggak ada langsung 1500, jadi 1000 dulu. Kemudian ini kita sambungkan ke infusetnya, kita klaim dulu infusetnya. Jadi kita gunakan pelabut yang 1000 dan pelabut yang 500 ml. Setelah kita gantungkan, kita mulai pengisian di infus line atau NaCl line dari bloodline arterial. Kita sambungkan. Kemudian kita buka, kita isi. Kemudian kita buka klemnya. Nah, dia akan mengisi. Nah, itu netes. Dia akan mengisi sampai ujung konektor dari arterial line. Nanti kalau udah penuh, kemudian kita klem. Tahap selanjutnya, pastikan bloodline itu terpasang dengan rapi dan tepat, serta pastikan kebersihannya pada saat pemasangan bloodline. Pastikan ujung bloodline berada pada posisi tidak menyentuh lantai atau hal lain yang menyebabkan kontaminasi. Thanks for watching.